Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik, saat ini mari kita belajar tentang syarat matriks mempunyai inverse dan cara menentukan inverse matriks berordo 3x3. Kalau kita bicara masalah inverse, mungkin di antara kita ada yang bertanya, apakah semua matriks itu bisa ditentukan inverse-nya? Semua matriks akan mempunyai inverse apabila determinan dari matriks tersebut tidak nol. Rumus untuk menentukan matriks inverse itu adalah 1 per determinan A kali adjoin A. Nah, kita bisa lihat di sini seperdeterminan A itu adalah pecahan, sehingga supaya terdefinisi penyebut dari pecahan itu tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan di sini penyebutnya adalah determinan A, sehingga determinan A tidak boleh sama dengan 0. Coba perhatikan contoh berikut. Selidiki apakah matriks A yang elemen-elemennya seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mempunyai inverse. Tadi sudah disebutkan bahwa syarat supaya A mempunyai inverse, determinan A tidak boleh sama dengan 0. Sehingga kita perlu menentukan determinan dari A. Caranya yaitu dengan menuliskan ulang semua elemen-elemen pada matriks ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian menuliskan ulang 2 kolom, yaitu kolom pertama dan kolom kedua dari matriks ini dituliskan di sebelah kanan dari matriks ini, seperti ini. Kemudian secara diagonal dari kiri atas ke kanan bawah kita kalikan, kemudian dijumlahkan. Ini 1 kali 5 kali 9 dijumlahkan dengan 2 kali 6 kali 7 ditambahkan lagi dengan 3 kali 4 kali 8. Sedangkan kalau diagonal yang dari kiri bawah ke kanan atas, nanti kita kurangkan di 7 kali 5 kali 3 itu kita beri tanda pengurangan. Selanjutnya juga 8 kali 6 kali 1 juga diberi tanda pengurangan. Terakhir 9 kali 4 kali 2 juga diberi tanda pengurangan. Sehingga setelah kita kalikan, nih kalikan dulu, semua kalikan dulu, baru nanti dijumlahkan dan dikurangi. Sehingga hasil akhir di sini 45 ditambah 84 ditambah 96 dikurangi 105 dikurangi 48 dikurangi 72 sama dengan 0. Nah, berarti karena determinan A itu sama dengan 0, ini artinya A tidak mempunyai inverse. Untuk yang kedua, kadang kita juga bertanya-tanya, bagaimana cara mengetahui bahwa dua matriks itu saling inverse? Caranya yaitu dengan mengalihkan keduanya. Matriks A dikalikan dengan matriks A inverse atau terbalik, A inverse dikalikan dengan A itu akan menghasilkan matriks identitas. Supaya lebih jelas, mungkin ini perhatikan contoh ya. Diketahui matriks A itu elemen-elemennya adalah 2, 1, 0, 3, min 1, 4, 2, 2, 0. Dan matriks B elemen-elemennya adalah 1, 0, negatif setengah, negatif 1, 0, 1, negatif 1, seperempat, 5/8. Tunjukkan bahwa A merupakan inverse dari B dan sebaliknya. Mari kita jawab bersama. Jika B itu merupakan A inverse, maka
Agar A dan B atau A inverse itu saling inverse, akan ditunjukkan bahwa perkalian dari matrik A dan matrik A inverse itu sama dengan perkalian A inverse dengan A yang hasilnya adalah matrik identitas. Kita tulis matrik A dan matrik inverse-nya. Matrik A elemen-elemennya adalah 2, 1, 0, 3, negatif 1, 4, 2, 2, 0. Untuk yang B atau A inverse itu 1, 0, negatif setengah, negatif 1, 0, 1, negatif 1, seperempat, 5/8. Cara mengalihkan, coba kita lihat, ini sudah sengaja saya beri warna-warni. Baris pertama saya beri warna merah, baris kedua untuk yang matriks A itu warna hijau, dan warna biru untuk baris ketiga di matriks A. Kemudian untuk yang matriks A inverse, kolom pertama itu sudah saya bedakan warnanya dengan kolom kedua dan kolom ketiga, supaya lebih mudah dalam mengoperasikan perkalian. 2 yang merah kita kalikan dengan 1 yang kuning, ditambahkan dengan 1 yang merah kalikan dengan negatif 1, dan 0 yang merah kalikan dengan negatif 1. Selanjutnya juga untuk baris pertama kolom kedua, jadi 2 yang merah kalikan dengan 0 yang biru, ditambahkan dengan 1 yang merah kalikan dengan 0 yang biru, ditambah 0 yang merah kalikan dengan seperempat. Begitu seterusnya sampai terakhir pada baris ketiga kolom ketiga. Jadi 2 ini kalikan dengan negatif setengah, ditambahkan dengan 2 yang biru kalikan dengan 1 ini, ditambah 0 yang biru ini kalikan dengan 5/8. 2 kali 1 sama dengan 2, 1 kali negatif 1 sama dengan negatif 1, 0 kali negatif 1 sama dengan 0. Kemudian untuk yang baris pertama kolom kedua, 2 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 0 kali seperempat, 0. Dan seterusnya sampai pada baris ketiga kolom ketiga, yaitu 2 kali negatif setengah sama dengan negatif 1, 2 kali 1 sama dengan 2, 0 kali 5/8 sama dengan 0. Terlihat bahwa hasil akhir perkalian A dengan A inverse menghasilkan matriks yang elemen-elemennya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini adalah matriks identitas, sehingga terbukti bahwa jika suatu matriks dikalikan dengan matriks inverse-nya, maka akan menghasilkan matriks identitas. Cara yang ketiga adalah menentukan inverse matriks berurut 3 kali 3 dengan rumus A inverse sama dengan seperdeterminan A kali adjoin A. Kita lihat contoh. Tentukan inverse dari matriks A yang elemen-elemennya adalah 2, 1, 0, 3, negatif 1, 4, 2, 2, 0. Dari rumus A inverse sama dengan seperdeterminan A kali adjoin A, berarti kita perlu mencari determinan A dan adjoin A. Determinan A itu bisa kita cari dengan menuliskan semua elemen-elemennya. Kemudian kolom pertama dan kolom kedua kita tulis ulang di sebelah kanan matriks. Kemudian kita kalikan 2 kali negatif 1 kali 0 ditambahkan dengan 1 kali 4 kali 2, kemudian ditambahkan juga dengan 0 kali 3 kali 2. Sedangkan untuk yang dari kiri bawah ke atas itu kita kurangi. Jadi dikurangi
dalam kurung 2 kali negatif 1 kali 0, kemudian dikurangi dalam kurung 2 kali 4 kali 2, dikurangi dalam kurung 0 kali 3 kali 1. Kemudian kita hitung, ternyata menghasilkan ini 0 ditambah 8 ditambah 0 dikurangi 0 dikurangi 16, sehingga sama dengan negatif 8. Sehingga sudah ketemu bahwa determinan A-nya adalah negatif 8. Sekarang kita mencari adjoin A. Jadi adjoin A ini berisi matriks-matriks minor ya. Dengan cara kita menutup ya bagian-bagian baris atau kolom secara transpos atau secara terbalik. Mungkin kita perlu menyediakan tempat sebanyak 9. Untuk baris pertama kolom pertama kasih dulu, baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, dan seterusnya sampai pada baris ketiga kolom ketiga. Kemudian mengenai tandanya selang-seling. Untuk yang pertama ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Yang paling gampang kita isi dulu bagian baris dan kolom yang sama. Jadi baris pertama, kolom pertama. Jadi yang ditutup adalah baris pertama, kolom pertama, sehingga yang tersisa adalah negatif 1, 4, 2, 0. Lanjut ke baris kedua kolom kedua. Berarti yang ditutup adalah baris kedua kolom kedua. Sehingga yang tersisa adalah 2, 0, 2, 0. Yang terakhir untuk baris ketiga kolom ketiga. Sehingga yang ditutup adalah baris ketiga kolom ketiga. Yang tersisa adalah 2, 1, 3, negatif 1. Selanjutnya kita isi yang kosong-kosong lainnya ini, yaitu kita mulai dari baris pertama kolom kedua. Secara terbalik kita tutup, kalau baris pertama berarti kolom pertama yang ditutup. Kalau kolom kedua berarti yang ditutup adalah baris kedua. Sehingga yang tersisa angkanya adalah 1, 0, 2, 0. Untuk baris pertama kolom ketiga secara terbalik berarti yang ditutup adalah kolom pertama baris ketiga. Yang tersisa 1, 0, negatif 1, 4. Selanjutnya untuk baris kedua kolom ke-1 berarti yang dibalik adalah kolom kedua baris pertama, sehingga yang tersisa adalah 3, 4, 2, 0. Kemudian untuk baris kedua kolom ketiga yang ditutup adalah, kalau baris kedua berarti yang ditutup adalah kolom kedua, kalau kolom ketiga berarti baris ketiga yang ditutup. Kolom kedua baris ketiga berarti yang tersisa adalah 2, 0, 3, 4. Untuk baris ketiga kolom pertama berarti yang ditutup adalah kolom ketiga baris pertama, sehingga yang tersisa adalah 3, negatif 1, 2, 2. Terakhir adalah untuk baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga berarti kolom ketiga yang ditutup, kolom kedua berarti baris kedua yang ditutup, kolom ketiga baris kedua, sehingga yang tersisa adalah 2, 1, 2, 2. Kemudian dari 9 matriks minor ini kita tentukan determinannya.
Jadi untuk yang baris pertama kolom pertama ini adalah negatif 1 kali 0 yaitu 0 dikurangi 4 kali 2 sama dengan negatif 8. Untuk yang baris pertama kolom kedua 1 kali 0 dikurangi 0 kali 2 sama dengan 0. 0 kalikan negatif tetap 0. Untuk baris pertama kolom ketiga 1 kali 4 sama dengan 4 dikurangi 0 kali negatif 1 sama dengan 0. Berarti 4 kurangi 0 sama dengan 4. Untuk baris kedua kolom ke 1 kita cari lagi determinannya. 3 kali 0 0 dikurangi 4 kali 2 negatif 8. Kalikan dengan negatif ini sama dengan positif 8. Untuk baris kedua kolom kedua 2 kali 0 0 dikurangi 0 kali 2 0. 0 kurangi 0 sama dengan 0. Untuk baris kedua kolom ketiga 2 kali 4 sama dengan 8 dikurangi 0 kali 3 sama dengan 0. 8 kurangi 0 sama dengan 8. Kemudian kalikan dengan negatif menjadi negatif 8. Untuk baris ketiga kolom pertama 3 kali 2 6 dikurangi negatif 1 kali 2 sama dengan negatif 2. Berarti 6 dikurangi negatif 2 sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Untuk baris ketiga kolom kedua 2 kali 2 4 dikurangi 1 kali 2 negatif 2 berarti 4 dikurangi 2 sama dengan 2 dikalikan dengan negatif sama dengan negatif 2. Yang terakhir baris ketiga kolom ketiga 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2 dikurangi 1 kali 3 sama dengan negatif 3 sehingga negatif 2 negatif 3 sama dengan negatif 5. Karena nilai determinan A sudah ada, adjoin A juga ada, maka kita masukkan ke dalam rumus A inverse, yaitu seperdeterminan A kali adjoin A sama dengan 1 per negatif 8, karena determinannya A itu adalah negatif 8. Kemudian adjoin A itu negatif 8, 0, 4, 8, 0, negatif 8, 8 negatif 2 negatif 5. Kita kalikan seperdeterminan ini dengan masing-masing elemen pada adjoin A. Seper negatif 8 kalikan negatif 8 sama dengan positif 1. Seper negatif 8 kali 0 sama dengan 0. Negatif seper 8 kali 4 sama dengan 4 per negatif 8, atau kalau kita sederhanakan menjadi negatif setengah. Kemudian seper negatif 8 kalikan 8 sama dengan negatif 1. Seper negatif 8 kalikan 0 sama dengan 0. Per negatif 8 kali negatif 8, negatif kali negatif sama dengan positif. 1 kali 8 sama dengan 8 dibagi dengan 8 sama dengan 1. Kemudian seper negatif 8 kalikan 8 itu sama dengan negatif 1. Seper negatif 8 kali negatif 2 itu 1 kali negatif 2 sama dengan negatif 2 dibagi negatif 8. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. 2 dan 8 sama-sama bisa dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 1. 8 dibagi 2 4, sehingga nilainya adalah 1/4. Terakhir seper negatif 8 kita kalikan dengan negatif 5, sehingga kita peroleh 1 kali negatif 5 sama dengan negatif 5 dibagi dengan negatif 8. Negatif dibagi negatif sama dengan positif, sehingga menjadi positif 5/8. Sehingga A inverse-nya sudah diketahui seperti ini. Jadi elemennya adalah 1, 0, negatif setengah, negatif 1, 0, 1, negatif 1, 1/4, 5/8. Masalah yang keempat yaitu apabila
A, B, dan M adalah matriks, kemudian diketahui bahwa A kali B sama dengan M, maka A akan sama dengan B inverse kalikan M atau B sama dengan A inverse kali M. Sehingga kita bisa lihat di situ ada B inverse maupun A inverse, kemudian ada perkalian antara B inverse dengan M atau A inverse dengan M. Untuk mengerjakannya kita tinggal melihat nomor 3, masalah ketiga, yaitu mencari matriks inverse. Sudah ada keterangan-keterangannya itu. Kemudian untuk melakukan perkalian seperti pada keterangan nomor 2. Jadi cukup ini mungkin dari saya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe.